tape ketan hitam yang sangat manis, airnya melimpah, teksturnya lembut tetapi tidak benyek. Penyajiannya seperti ini. Lebih nikmat dinikmati dalam keadaan dingin. Assalamualaikum, selamat pagi Sasa Lovers. Pagi ini aku akan membuat tape ketan menggunakan beras ketan. Yang satu menggunakan beras ketan putih untuk mendapatkan tape ketan hijau atau tape ketan pandan menggunakan pewarna alami, daun pandan, daun suji. Boleh ditambahkan pewarna makanan warna hijau. Untuk video tutorialnya bisa dilihat di YouTube channel Sasa Suratman di video yang berbeda. Sekarang aku akan membahas tape ketan hitam. Di pasaran ada dua pilihan beras ketan hitam, yakni beras ketan hitam yang berwarna hitam pekat. Itu adalah beras ketan yang belum disosok. Kalau dibuat makanan dia lebih kersil atau lebih keras. Dan ada lagi beras ketan hitam yang sudah disosok, warnanya lebih pudar, kehitaman tetapi ada bercak-bercak putih, tanda dia sudah disosok atau dikupas kulit arinya. Dan ini yang aku sarankan untuk digunakan sebagai tape ketan karena hasilnya akan lembut, rasanya manis, tidak ngeletis. Dan untuk mendapatkan tape ketan yang lembut, matang sempurna ketika diolah dan manis, ada tips-tipsnya. Yang pertama, selain memilih beras ketan hitam sosok, cuci bersih, kemudian rendam dalam air suhu ruang selama minimal 12 jam. Boleh lebih dari itu sampai beras ketan hitamnya mekar seperti ini. Jadi yang ada di mangkok ini sebanyak 500 gram beras ketan. Lihat ya, tadinya cuma terlihat sebungkus kecil ini, tetapi dia akan menjadi mekar ketika direndam di dalam air. Kalau yang sebelah kanan ini sebanyak 1 kg beras ketan putih. Jangan lebih dari 14 jam perendaman karena nanti akan timbul busa yang membuat masam ketannya. Jadi ketika sudah mencapai 12 jam, segera tiriskan, kemudian kukus beras ketannya. Ini akan aku tiriskan, kemudian segera akan aku kukus. Panaskan panci pengukus, kemudian tambahkan daun pandan untuk membuat tape ketannya harum. Pasang sarangannya. Didihkan. Kemudian beras ketan hitamnya dikukus. Jangan lupa untuk memberikan ruang bagi keluarnya uap panas. Setelah ini ditutup panci pengukusnya dan dikukus selama 15 menit atau sampai setengah matang, sampai kekel. Setelah 15 menit, tutup pancinya dibuka, matikan apinya terlebih dahulu. Kemudian dilihat kalau sudah kekel atau jika disentuh dengan tangan, dipencet itu sudah lembut, tanda dia sudah setengah matang. Ini siap untuk dipindahkan ke wadah bersih. Kemudian diguyur dengan air mendidih. Diaduk. Jangan lupa panci kukusan ditambah air mendidih, didihkan kembali.
pertama akan dikukus kembali. Jangan lupa untuk selalu memberi ruang keluarnya uap panas sehingga beras ketannya akan matang sempurna secara merata. Ini akan aku kukus selama 15 menit lagi atau sampai matang. Setelah 15 menit, ketan hitamnya sudah matang sempurna, sudah empuk. Ini siap untuk diangkat dan diangin-anginkan. Ketan hitam yang sudah dikukus kemudian aku letakkan di nampan yang sudah dicuci bersih, dilap kering, tidak ada bekas minyak maupun air, karena jika wadahnya kotor maka fermentasi tidak akan sempurna. Ini akan aku biarkan hingga benar-benar dingin, boleh dikipas angin sebelum diberi ragi tape. Jadi harus diingat bahwa ketan harus benar-benar dingin. Tidak boleh dalam keadaan hangat ditabur ragi tape, karena jika dalam keadaan hangat ditabur ragi tape maka hasil tape ketannya akan berasa masam. Jadi harus sabar menunggu. Jika ketannya sudah benar-benar dingin, bisa ditabur ragi tape. Aku menggunakan ragi tape merek NKL. Ini seberat 3,4 gram untuk setiap kepingnya. Jadi untuk 1 kilogram beras ketan aku menggunakan maksimal 7,5 gram ragi tape. Ragi tape bisa disimpan di kulkas. Sewaktu-waktu jika ingin digunakan bisa dikeluarkan dari kulkas, kemudian dijemur terlebih dahulu tanpa dibuka plastiknya. Jadi dikemas dalam plastik berbeda, kemudian ditabur tanpa tersentuh oleh tangan. Sehingga hasil tape ketannya manis dan airnya melimpah. Ragi tape dihaluskan dengan punggung sendok, kemudian ditaburkan secara merata di atas permukaan ketan yang sudah dingin sampai merata, tidak perlu dibolak-balik karena lapisannya tipis. Letakkan dalam tempat yang bersih, tidak terkena minyak maupun air, kemudian ditutup rapat. Simpan dalam tempat yang sejuk, terlindung dari sinar matahari agar fermentasi sempurna. Ini akan aku tunggu selama 2 hari atau 3 hari sampai airnya terlihat melimpah, tanda kalau tape ketannya sudah matang. Setelah proses fermentasi selama 36 jam, akan aku periksa tingkat kemanisan tape ketannya karena airnya sudah terlihat melimpah. Akan aku buka dulu tutupnya, kemudian cicip tape ketannya. Wah, ini airnya sudah banyak, lihat ya, warnanya ungu. Aku cicip dulu. Alhamdulillah manis sekali, sempurna. Lihat, beras ketan hitamnya tidak benyek, tetapi dia itu tetap lembut, tidak ngeletis. Salah satu tipsnya adalah pemilihan beras ketan yang tepat. Jadi untuk tape ketan hitam ini bisa menggunakan campuran antara beras ketan hitam soso dan beras ketan putih. Tetapi bisa juga menggunakan beras ketan hitam soso saja, asal direndam minimal 8 jam sampai 12 jam. Perbedaannya dengan beras ketan putih, jika beras ketan putih tidak perlu lama-lama merendamnya, cukup 3 jam sampai 6 jam, tetapi kalau beras ketan hitam memang harus lebih lama. Untuk beras ketan putih, setiap 1 kilogram beras ketan putih diguyur dengan air sebanyak
750 ml atau maksimal 1 liter, sedangkan untuk beras ketan hitam, setiap 1 kilogram beras ketan hitam diguyur dengan air mendidih sebanyak minimal 1 liter sampai 1,2 liter. Karena memang dia teksturnya lebih keras dibandingkan beras ketan putih. Jika tahapannya tepat, didapat tape ketan yang sangat lezat, sangat lembut, sangat manis, dan airnya melimpah seperti ini. Lihat ya. Aroma khas beras ketan hitam ini aku suka sekali. Dan ini memiliki rasa yang manis, sensasi yang berbeda dibandingkan dengan tape ketan pandan atau tape ketan hijau. Tetapi dua-duanya enak, recommended. Jadi teman-teman wajib mencobanya. Oke, selamat mencoba ya. Bye.